Isa Zander. Strong, uncontrollable, fussy. Pasti. Nikita Willy. Mother, strong, leader. Halo Sobat Kuy, selamat datang ke episode kedua di Convo in Motion, di mana kita muter-muter keliling Jakarta sambil ngobrol-ngobrol. Nah, hari ini gue ada guest yang lumayan spesial karena kebetulan udah temen lama gue juga dan kita ketemu di episode kedua ini. Nah, kita coba telepon dulu nih, dia lagi di mana? Soalnya udah mau sampai. Halo. Halo bro. Udah di mana lo? Gue udah sampai di resto nih. Tadinya gue mau makan, cuma karena lu udah datang, gak jadi pesen deh, nanti aja. Iya. Oh, yaudah. Sabar soalnya mau naik Volvo. Siap, gue udah mau sampai nih. Ntar lagi ya, siap. kita ketemu ya. Oke, see you bro. Bye. Nah, udah sampai nih kita guys. Nah, ada Volvo lain nih di sini. Oke. Mike, Yo, pamer. gimana bro? Apa kabar bro? Baik. Good to see you. Gila. Good to Sorry see you. lo nggak jadi makan Gak siang. apa-apa, bro. men, gak apa-apa. Gue pikir mobilnya ini tadi. Iya, ini Volvo juga bro. Cuman ini I see. yang full EV mode. Ini yang plug-in hybrid lebih gede lah ya. I see. Pas lah ya buat dua anak kayak lo bro. Bagus. Keren. Cuma ini dapat plat biru, yang ini enggak. Dan kalau lihat warnanya udah lebih anak muda bro sekarang. Iya, Ada iya. yang kuning, ada yang biru kayak gini. Siapa tahu buat the wife bro. Boleh kita lihat-lihat dalamnya. Lo mau foto atau enggak? Boleh? Mau dong. Iya, lo fotoin Dua-duanya aja, bro. kayak gini nih. Siapa tahu Gua foto sini dulu kita ya. suka kan. Mantap. Keren kan. Ayo bro, Masuk let's kita, go. lihat kita. Yuk, Hah? kita ngelihat dalamnya. Iya, ayo kita lihat. Let's go. Oh, ini the Big Daddy bro. Ini 3 rows. Keren lah, pas lah. Keren. Go ahead man, lo di front seat lah. Front row Oke. seats Oh, bro. gue pikir gue nyetir. Abis ini lo ya. Alright. Ini first time lo kan? Masuk sini. Iya. Alright Sobat Kuy, kita di sini ada very special guest and old friend of mine, ada Bro Indra Priawan. What's up bro? Good bro. Thank you bro udah ikutan di Convo in Motion. Nah mungkin teman-teman udah tahu sosok Indra Priawan ini siapa, seorang entrepreneur, serial investor, and a dad of two, right? Dad of 2 sons. 2 sons bro, boy dad, and of course part of a big family legacy yang sudah dijalankan udah puluhan tahun sekarang. How long udah jalan tuh bro? Dari tahun 72. 72. Amazing. Udah lumayan lah. Ini by the way mobilnya luas banget ya ternyata Iya. dalamnya ya. Lo pernah ke Volvo lately? Udah pernah ke Volvo lagi nggak? Enggak, yang Volvo yang merek-merek baru, yang tahun-tahun baru ini belum pernah lagi. Wah gila, it's completely different bro. Ini udah Iya, gila. speakersnya udah Bowers and Wilkins, dan luas banget. Ini udah 7-seater, ini ada 3 rows. Dan canggih ya, dalamnya tuh kayak udah futuristik gitu ya. Futuristic banget. Ini udah Android powered, and pas banget buat road trip. Yes, this is Swedish Crystal bro. Wow. Ini gua aja nggak sadar tadi. Ini keren banget deh. Keren. Masih ada simplicity-nya, cuman ada luxury-nya yang lo bisa rasain kan. Kayak the cover semuanya leather, Dan Volvo tuh terkenal ini ya, tough ya. tough and safe. Safe ya. And with this, highly efficient. Soalnya ini plug-in hybrid kan. Lo suka road trip juga kan? Gue Lu suka like- road trip ya. Cuma lately karena anak gue yang kedua masih kecil banget, jadi gue udah belum road trip lagi sih semenjak dia lahir. Okay. How old is he now? Si Niall, right? Niall sekarang udah 7 bulan.
Oke. Sebulan. Oh iya, nggak beda banyak sama si Ash, bro. Iya. It's 6 months. Jadi dulu gue Lagi kalau cuma misalnya begini. road trip tuh suka jauh-jauh bro. Pas lagi cuma berduaan sama Niki lah ya. Cuma sekarang karena udah ada anak, udah Ya maksimum 3 jam sih, bro. Iya. Per leg ya. dimodifikasi dikit lah gitu. Iya, dan sekali stop lo mesti lebih lama lah ya. Yes sir. Iya. But yeah, this car has everything lah. Ada all-wheel drive, plug-in hybrid. Jadi long range pun lo nggak ada range anxiety juga kan kalau mau road trip dari Jakarta kemana. Dan ini tuh 7-seater ya ternyata. Dan 7-seater. Gue nggak sadar loh, ini mobil emang dari luar panjang sih. Panjang. Cuma 7-seater dan belakangnya juga legroomnya lumayan ya. Oke banget. Lo kok coba duduk di belakang, oke banget. It's still simple, jadi nggak banyak kayak, you know, bells and whistles kayak maybe sama other brands yang luxury juga bikin, but it gets the job done lah. Dan ini plug-in hybrid. Plug-in hybrid. Plug-in hybrid. Irit berarti ya? Irit banget. Jadi in the city kayak gini kita di EV mode dan lo bisa 75 kilo plus lah. Jadi for daily commute more than enough. Lo colokin pas pulang udah that's it bro. Nggak pernah isi bensin. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini sobatku pada penasaran juga nih bro. Like, tell me a bit about your childhood. Jadi kayak how did you grow up? Lo udah tahu nggak sih lo a part of a big business yang dijalanin keluarga lo? Mana dulu nih? Ya, childhood dulu deh. How was your childhood? Lo kayak grew up di mana? Gue dulu grew up di Jakarta. Gue di Jakarta. Dan apa ya, menurut gue childhood gue standar lah ya dengan anak-anak normal. Mungkin childhood gue akan standar dengan semua orang Jakarta sih. Zaman dulu main apa sih tuh? Main benteng lah, kayak gitu-gitu lah ya. Childhood gue normal lah ya bro. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Kayak lo udah tahu nggak lo part of kapan lo mulai tahu kayak actually my family runs a business yang lumayan besar? Actually kalau di keluarga pun nggak ada yang ngomongin sebenarnya, tapi kayak more like tahu dari teman-teman kali, dari orang-orang gitu kali ya. Kayak di-mention sama teman-teman atau di-mention sama orang, mungkin tahunya lebih dari situ sih. Karena pas masih kecil kan basically lu nggak ngerti juga what is that gitu. Iya. Tapi lo kerasain nggak kayak you had a privilege over your friends gitu kan? Kalau waktu itu kadang at certain point kayak teman-teman lo bilang kayak, oh ini mau banyak duitnya atau apa gitu. Yes. Gue merasakan itu sih, karena waktu itu karena dari TK sampai SMP, gue di sekolah tuh yang lumayan diverse isinya. Jadi nggak semuanya itu orang yang mampu. Jadi banyak yang mix lah ya. Jadi kayak lo bisa merasakan lah apa privilege yang lo punya di situ. Itu kira-kira di umur berapa lo inget nggak? Kayak SD? To be honest lupa ya. Tapi kayaknya pas udah mulai ngerti dunia lah. Mungkin kayak udah mulai kelas 5 gitu ya. Kayak lo udah ngerti kayak mana yang nyaman, mana yang enggak gitu. Kayak gue inget dulu, gue tahu kalau misalnya punya telepon di dalam mobil itu ternyata something it's very luxury. Lo ingat nggak zaman dulu kan belum ada telepon kan? Iya. Terus kayak kalau misalnya ada telepon di dalam, ingat sih dulu kalau misalnya di mobil suka ada telepon yang di sini. Lo bisa taruh SIM di ini ya kan? Iya. Teleponnya kan? Telepon di sini kayak dulu kalau misalnya. Volvo tuh itu banyak tuh dulu. Nah kan itu tadi kita udah pernah ngobrol ya. Kayak mobil gue tuh di Volvonya? Di Volvonya. Jadi Volvonya itu Volvo yang kotak gitu ya, apa ya? It's basically a limo bro. Itu kayak udah. Kayak Volvo lah, Volvo yang zaman dulu gitu. Gue gak tau model name-nya. Terus ditaruh di tengah gitu teleponnya, jadi kalau misalnya setelah gue pulang sekolah, misalnya gue mau ada les, mau ada main basket dulu atau apa, jadi gue bisa nelpon dulu bokap atau nyokap gue, kayak ngasih tahu gitu loh di sini. Nah terus pas gue nelpon, ntar dulu gue menelpon nyokap gue dulu gitu di mobil. Terus temen-temen gue kayak langsung pada ngeledekin gue gitu, wah gila lu punya telepon di dalam mobil gitu. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya ternyata punya telepon dalam mobil itu at that time it's something yang nggak semua orang punya. Nah, orang tua lo ajarin lo apa yang bikin lo bisa maneuver pertanyaan-pertanyaan itu atau kayak komen-komen itu, ada nggak upbringing atau lessons yang mereka kasih tahu ke lo yang mungkin berbeda gitu ya, atau something special lo inget bahwa you actually part of this, kayak we have something big, like just be humble atau apa? Gimana cara untuk menyikapi itu semua? Mungkin kayak ngomong spesifik tentang itu nggak pernah ya. Cuma kayak dari dulu itu memang kayak bokap sama nyokap gue dan kakak-kakak gue dan seluruh keluarga gue ya. Gue merasanya mereka tuh nge-treat semua orang sama gitu. Jadi kayak gue nggak melihat adanya perbedaan dari status sosial, karena waktu itu gue ngelihat keluarga gue nge-treat semua orang sama. Jadi kayak dari situ aja gue merasa kayak it's basically everyone is the same.
nggak ada status sosial yang buat nyebabin lu bisa kurang menghargai seseorang lah gitu ya. Itu sih mungkin. Dan dulu juga nggak pernah mention brand ini lebih mahal, brand itu lebih murah gitu. Kayak nggak peduli brand lah, nggak dulu orang tua ngasihin sesuatu terhadap anak-anak kayak gitu. Dan apa ya, mungkin zaman dulu juga akses ke hidup yang lebih hedonis juga nggak seakses sekarang kali ya. Setuju. Iya kan? Iya, optionsnya limited lah. Options limited lah. Semua orang got the same thing lah ya, kurang lebih. Iya, oke. Nah, abis itu lo udah selesai sekolah nih, lo kuliah kan? Waktu itu di UI ya kalau nggak salah ya? Gue S1 gue di UI, yes. Di UI, abis itu lo mulai terjun ke dunia bisnis itu, bisnis keluarga itu right after lo selesai sekolah atau lo sempat coba, gue main coba bisnis sendiri dulu? Oke, jadi selesai gue S1 gue langsung join bisnis keluarga sebenarnya. Tapi dari kecil itu mungkin karena satu gue anak paling kecil juga, jadi kayak nggak ada pressure buat gue buat kerja di perusahaan keluarga gitu ya. Jadi kayak dari orang tua gue nggak ada yang pressure, dari keluarga gue juga nggak ada yang pressure. Tapi pas selesai gue kuliah, gue sempat kerja beberapa tahun sebelum gue lanjut S2. Tapi gue merasa kayak ini bukan passion gue gitu loh. This is not things that I want to do gitu loh. Terus kayak gue melihat juga udah banyak sekali profesional yang kerja di perusahaan keluarga gue yang sudah sangat cakap dan sangat pinter-pinter. Jadi kayak mungkin gue bisa ngebantu dari sisi yang lainnya. I see. Gitu. Jadi instead of doing a full time, gue ngebantu as a family lah. As a family. Gitu. Tapi lu dapet position atau lu more like a supervisory role yang kayak gua bakal ngeliat. Kalau misalnya dulu mah gue beneran kerja jadi front office bro. Gitu. Iya, gue kayak dari MT, gue kerjanya dari MT. Gue dari MT, terus habis itu gue jadi asisten management trainee, management trainee, habis management trainee terus selesai gue management trainee, gue jadi asisten manajer operasional. Jadi kayak masih ngerasain tuh yang berhubungan langsung sama pengemudi lah. Gitu. Yang bantuin pengemudi check-in pagi-pagi, pengemudi check out sore-sore pas mereka balikin kendaraan. Gitu masih ngerasain tuh bro. Iya. When did you decide? Gue bakal lebih nggak ada position tapi I wanna do stuff outside. Itu susah nggak waktu itu decision? Bikin itu? Nggak terlalu susah sih bro ya, karena memang gue udah tahu sih kira-kira gue mau ngebawa karir gue tuh gimana gitu. Jadi kayak dan keluarga gue juga merestui itu gitu loh. Jadi it's not the hard decision to make. Maybe it's a hard decision when I try to think about it. Tapi pas actually gue ngambil decision itu nggak terlalu berat sih buat gue. Gitu. Dan direstui keluarga was an important part juga kan. I understand. Jadi lo decide completely bikin bisnis outside karena gue tahu lo udah kayak di F&B, lo juga ke sana. Media juga with Nikki juga lo ke sana. What made you decide instead of mungkin yang dipanggil entrepreneurship kayak itu segmen-segmen bisnis you build on top of the core business, tapi completely out of it, decisionnya gimana waktu itu lo? Lo instead of making in the transportation actually business. Waktu itu jujur dari coba-coba sih bro. Jadi waktu itu gue coba invest di way back lagi. Jadi dulu gue pernah bikin jeans. Jadi ingat nggak zaman dulu kayak masih ada yang denim gitu loh, kayak semua cowok pakai denim. Nah itu waktu itu gue sempat bikin usaha lah sama teman-teman gue buat ngebuat jeans. Itu usaha pertama gue. Terus it went tapi abis itu vibe dan hype-nya jeans tuh udah mulai hilang kan waktu itu kan, udah mulai hilang. Akhirnya perusahaannya tutup. Habis itu coba beberapa bisnis kecil-kecilan juga tutup, sampai akhirnya bisnis yang paling gede yang gue coba itu adalah waktu itu di startup. Jadi invest di e-commerce. Gue inget tuh yang buat cowok kan? Yang buat cowok. It went quite well, tapi akhirnya juga karena mungkin waktu itu e-commerce akhirnya baik banget playernya kali ya. Baik banget playernya, dan kesalahan kita adalah nggak berusaha join sama the big players, akhirnya bangkrut juga. Tapi dari beberapa kegagalan itu akhirnya yang ngebuat gue kayak ini kayaknya benar-benar gue suka ngelakuin this kind of investment gitu loh. Gitu. I see. Jadi lo sempat ke startup space lah ya, bukan tech space. Iya. And then setelah itu kemana lo? Abis tech space, startup space lo ke F&B kah atau?
What was the next? Atau udah banyak yang waktu itu udah lumayan. Waktu itu portofolionya itu jadi kayak gue lebih kayak buat kayak banyak investment lah. Tapi mungkin yang lately itu gue lebih banyak di lifestyle. I see. Di lifestyle. Definition lifestyle tuh apa? Jadi kayak F&B, terus kayak baju, pokoknya everything that contribute into lifestyle. Okay. But in the future, do you see that convergence itu potentially mau ke situ? That would be ideal or not really a pressure for you? Mungkin. Tapi kadang-kadang kan kayak setiap orang risk appetite-nya beda-beda. Kadang-kadang setiap orang punya taste di menjalankan bisnisnya kan mungkin beda. Kan? Mungkin kalau misalnya yang muda, taste dan risk-nya mungkin bisa lebih agresif kali. Kan kalau misalnya yang lebih berumur kan mungkin nggak mau lebih banyak resiko. Lebih mau lebih konservatif. That's gitu. We're getting there. I don't know. Yeah. Kita in the between kayaknya. Kita in between karena kita udah punya anak, bro. Iya. Karena gue mikir kayak kalau misalnya lu belum punya anak, lu belum punya tanggungan, you can go bankrupt like zero. You don't mind. Gitu. Start from scratch again. Kan? Sekarang udah ada yang rely on you, bro. Yes. Sekarang udah ada. Jadi nggak terlalu mau ngambil risk juga kan. Not as big. Right. But you still need to take risk. You need to have the buffer lah, at least lah. Benar. At least keluarga lo tuh masih bisa makan gitu loh. Iya, benar. Gue ngerasain itu banget sih. So tadi kita ngomongin lo basically divested your interest ke business outside the family business. Nah, gimana cara lo balance all of that with new business opportunities ataupun dengan lo sekarang menjadi kayak kepala keluarga? Are you looking for more businesses atau lo pengen grow what you already have? Gua mungkin both sih ya. Kayak sekarang kan soalnya bisnis-bisnis yang gue invest kan masih banyak banget yang bisa. There is a lot of room to grow lah, ya kan. Dan on the other hand juga gue ngeliat Indonesia ini sebenarnya potensi bisnisnya masih banyak sekali sih. Jadi I won't stop looking and I wouldn't stop growing the business that I already working invested in lah, ya. Whether or not itu akan, cause I mean tadi kita kan sempat ngobrol juga, some of these businesses thrive, some of these businesses juga close down, ya kan, and it's part of an experience kan. Do you think lu akan focus in a certain type of segment and grow that, atau ada segmen-segmen lain yang kayak I'm open to completely new ideas, atau lu udah kayaknya gue di bagian sini aja deh, this is where I'm good at, this is what I'm passionate about, gue bakal grow, let's say the F&B and lifestyle, atau lu tetap kayak mau completely out of it? Mungkin dua-duanya kali ya, karena gue merasa kayak sekarang di umur segini gue masih belum bisa menentukan gue what I'm really good at gitu loh. It's a lifelong journey ya kan, kayak mungkin gue ngerasa gue bagus di bidang finance misalnya, tapi ternyata mungkin ada suatu hal yang bisa gue lakukan lebih bagus lagi gitu. Oh, we don't know. Jadi gue tetap berusaha mencoba melakukan sesuatu yang baru. Dan gue pun lebih banyak sekarang ya actually coba tap in di sesuatu yang lebih niche. Kayak lo tau kayak lifestyle yang gue kerjain itu kan niche market banget kan. Niche market banget yang mungkin pas waktu itu kita ngebuat nggak terlalu banyak layernya gitu. Yes. Dan gue ngerasa kayak justru di niche market itu lo bisa banyak bisa membuat inovasi sih. Benar. Attract orang lah dan segala macam. Dan it's an extension dari passion lo juga ya kan, because you live and breathe that niche juga sebenarnya. Dan sebenarnya tuh gue pengen banget, karena passion gue kan sebenarnya di wellness ya. Gue pengen banget sebenarnya membuat wellness industry lah di Indonesia, yang kita nggak tahu bakal bisa laku apa enggak. Tapi kayaknya the future is there. Mungkin the future is there. Yeah, because I think this last couple of years udah lumayan tough for a lot of businesses ya. Lo udah lihat di berita juga banyak yang PHK, the tech bubble burst basically di Indonesia. Us being in tech juga, we saw that happen kan. Bull run-nya udah over lah ya. Udah a decade of bull run and overvaluation kayaknya udah berubah. So there is a bit of a soft reset happening kan. Lo tapi outlook-nya gimana? I think this is menurut gua, I don't know if you agree, this is the time to show who can survive the next year or two lah ya, and to build from there sebenarnya sih. Tapi kalau menurut lo gimana? Sekarang ekonomi Indonesia, how is it looking? Karena there's a lot of people saying it's wait and see situation kan. Menurut gua wait and see setuju. Kenapa? Karena actually global economic juga lagi tough ya. Banyak konflik, banyak
unexpected moment segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat dibanding negara lain, Indonesia actually is doing really good. Iya. Ya kan, mungkin emang ternyata di dalam negeri mungkin banyak PHK massal, ekonomi tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau misalnya kita lihat negara-negara lain, banyak banget yang lebih parah sih. Yeah, that's Iya kan? true. Dan sebagai orang yang masih muda ya, dan pengen ngelihat banyak opportunity, justru this is the right time Yeah. for you to create something. Yeah. Ya kan? Karena kayak zaman dulu kita ngelihat zaman revolusi industri kan juga di situlah orang create the biggest wealth, di situ kan mereka menciptakan sesuatu kan. Kalau sekarang nggak tahu ya apa ya, mungkin harus tapin di AI, nggak tahu. Iya kan? Yes, Bitcoin udah telat. Iya udah telat. You never know bro, You never a million know, is yeah. maybe tomorrow bro. Sekarang belum 200.000, there is potential. Tapi that's true. Nah, I'm actually curious, gue penasaran juga sih viewpoint lo soal ini. Dalam situasi ekonomi kayak gini, dengan wait and see, menurut lo kita mesti agile atau keep doing what we're doing and just be persistent and consistent? Menurut gue harus persisten dan konsisten. Karena apapun yang lo offer, misalnya lo offer service, lo offer produk, at the end of the day yang akan orang lihat itu sebenarnya the quality of the service or quality of the product. Jadi kalau misalnya kita bisa tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan, gue percaya sih pasti semuanya akan survive. Karena kayak pengalaman pribadi ya, di saat kita lagi gencar-gencarnya kena serangan dari teknologi, teknologi disruption di industri kita, kita tuh selalu mau mempertahankan kualitas nggak boleh turun. Yes. Kualitas nggak boleh turun, service nggak boleh turun. Walaupun sebenarnya kalau misalnya mau perang harga sebenarnya juga ya mungkin bisa-bisa aja gitu loh. Cuma prinsip kita adalah fokus on the quality of the service and the product itself. Betul. Yang akhirnya itu yang ngebuat kita masih survive itu. Dan gue percaya itu bisa diterapkan di semua industri. Nice. Lihat kayak Volvo lah, for example. Kayak this brand has been around for I don't know, like a long time. They invented the seatbelt, by the way. They invented the seatbelt. Yeah, the 3-point seatbelt. Jadi kayak as long as lu masih bisa ngeluarin produk yang bagus, benar. You will be still around. Yes. Be consistent ya. Yeah. So maybe not complete pivot, tapi innovation dalam sektor atau industri atau bisnis yang udah dijalanin ya. Yes. Karena kita ngelihat sekarang manpower tuh makin singkirkan ya karena adanya AI dan robot ya. Itu gila sih. Kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Belum replace total, tapi it's heading there. It's heading there. Mungkin kalau misalnya pekerjaan yang nggak membutuhkan emosi manusia, benar. Mungkin udah bisa diganti sama robot. Kan sekarang kan kalau misalnya pembuatan mobil udah ada yang namanya dark factory. Oh ya, oke. Tell me, gue nggak tahu nih soal dark factory. Jadi gue lupa namanya dark factory atau apa, cuma I think it's a dark factory. Oke. Jadi kayak literally itu factory-nya non-stop kerja karena semuanya robot. Tapi now iya sih, benar sih. Makin banyak lagi sih pasti. Bukan hanya machine made, tapi customer service and all these things bakal sekarang kayak udah bisa nanya training program di chat on AI segala macam. Iya bener bro. Iya kan? Gue kepake banget sih. Gue kepake banget sih bro. Kayak semua hasil kayak lari, everything gue upload aja kayak analyze, give me recap. Terus direkap sama dia. Kan kayak wearables gitu, kayak yang wearables yang gue pakai sekarang itu kan sampai ada AI coach-nya segala macam. Iya. Gue baru tahu pas lo cerita sih bro. Iya. Jadi bisa kayak gue mau nih nurunin misalnya VO2 max gue dari mau naikin VO2 max gue dari 50 mau ke 52. What should I do? Nanti dia bakal ngasih rekomendasi. That's gonna change the healthcare industry completely. Ya? Legal industry, healthcare industry itu bakal gila sih bro. Medical industry, biohacking. Gila. Wah, tiba-tiba hujan deras nih bro. Gokil. Udah musim kemarau ya padahal ya. Iya, padahal udah kayak tapi gitu. Masih hujan terus, ini benar-benar pemanasan global benar-benar nyata nih, terlihat kayaknya. Nyata bro, sederas kayak gini. Tapi ya masih lumayan kedap suara lah di dalam Volvo X ya. Masih nyaman lah ya. Masih nyaman. Apalagi lo udah tinggi, all wheel drive, nggak takut banjir juga bro.
So it's all good. Nah, kita mau shifting gears dikit nih, Bro Indra. Kalau kan sekarang anak udah ada 2 ya. Iya. Isa dan Nael. Nael, Right? iya. Lu udah bangun bisnis ini dan di keluarga lu juga mungkin dari bisnis keluarga itu kan meneruskan satu legacy yang lu udah bangun kan. Apakah ada values yang lu lagi tanamin ke ini anak cowok nih dua-duanya. Iya. Yang lu lagi tanamin ke mereka, yang lu main ajarin ke mereka itu about this legacy yang lu lagi bangun ini. Mungkin sekarang gue lebih ke ngajarin moral kali ya sekarang itu. Mungkin gue lebih bisa nunjukin dulu sekarang karena anak-anak gue kan masih pada kecil, mungkin kalau diomongin juga belum ngerti ya. Cuma at least sekarang dia udah bisa ngeliat orang tuanya tuh treat everyone right gitu loh. Terus nggak merendahkan orang lain. So similar kayak waktu similar yang orang tua ngajarin gitu loh. Karena buat gue itu value itu kebawa banget sampai sekarang gitu. Dan itu yang pengen gue ajarin ke anak-anak gue. Dan mungkin di saat anak gue udah umur 7 tahun, udah 10 tahun, mereka udah ngerti terhadap dunia nyata, itu baru gue akan menanamkan dan mengajarkan kayak kerja keras lah, terus nggak cepat berusaha untuk, nggak cepat putus asa lah, dan berani untuk berusaha. Itu mungkin nanti akan gue tanamkan later pas anak-anak gue udah ngerti. I see. Iya. Nah itu yang satu hal yang mungkin ya lo sama lah ya, mirip kayak waktu keluarga lo, waktu lo kecil, upbringing lo diajarin. What would you do differently? Ya mungkin lo belajar, oke, ini gue bakal tweak dikit nih sama anak-anak gue bakal let's say, I don't know. Mungkin, that's a good question, tapi mungkin yang paling gue pengen beda ke anak gue itu adalah, zaman dulu tuh gue nggak dikasih kebebasan buat gue mau ngapain bro. Ingat kayak dulu kan kayak lu harus masuk IPA, lu harus jadi engineer, lu harus apa segala macam kan, dan lu tuh nggak dikasih kesempatan buat memperdalamkan hobi lo gitu loh. Dan mungkin you're very good at your hobby dan you can become professional at doing your hobby kan, kadang-kadang kan. Benar. Nah itu mungkin yang pengen gua kasih ke anak gua gitu loh, kebebasan buat memilih sesuatu yang dia benar-benar passion. Karena kayak istri gua, dia itu udah melakukan kerjanya tuh dari umur 7 tahun. Wow. Dan she loves it gitu. Jadi kayak menurut gue kalau misalnya nanti anak gue menyukai sesuatu dan ternyata dia suka banget, gue akan support. Sampai at the point kalau misalnya ternyata gue ngelihat ternyata lu tuh bagus, tapi I don't think that you can survive in this world with this gitu loh. I see. Yeah. Tetap ada advice-nya lah. Iya, tetap ada advice. Karena kan lu nggak mungkin juga kayak misalnya, oh gue mau jadi apa misalnya gue mau jadi pelukis. Ternyata basically kayak lukisan lu biasa aja gitu loh. Sometimes you need to face the reality kan, kalau misalnya lu nggak bisa jadi ini gitu. Nah lu sama Niki udah sempat ngobrol nggak kayak, ini kan lu lagi bangun basically bisnis yang ada di media, ada di lifestyle. Lu sempat ngobrolin nggak how that's gonna translate to your kids? Kayak one day nih kayaknya, I wouldn't call it grooming as like the bad part of it ya. Cuman you know how as a family juga, ini gue mau diterusin, my kids mungkin can innovate di dalam perusahaan ini. Lo udah mikirin itu nggak sama Niki? Udah mikirin kayak, karena sekarang anak-anak gue kan juga udah banyak involved di media kita gitu ya. Iya, especially that juga sih. Mungkin nanti gue akan ngasih kebebasan ke mereka sih. Kayak sekarang pun kayak gue tuh juga nggak mau maksa misalnya anak gue lagi nggak mau di on camera gitu loh. Gue akan menghormati banget, I will respect that gitu. Kayak kadang-kadang nggak mau syuting atau nggak mau apa gitu, misalnya Isa kayak gitu, gue akan respect itu karena gue juga nggak mau maksa dia, oh lu harus ada di kamera terus, nanti dia bisa jadi trauma gitu loh, dia bisa jadi kesel. Benar. Jadi kayak gue akan berusaha nge-groom mereka buat bisa ngelanjutin apa yang kita udah bangun gitu ya, apapun itu. Tapi at the end of the day gue akan respect their choice juga gitu. Yes. Mungkin itu yang beda parenting zaman sekarang sama zaman dulu kali ya. Benar. Zaman dulu lu nggak ada pilihan, pokoknya lu harus ikutin apa kata gue gitu kan. Kalau nggak dibukul atau apa gitu. Benar. Kalau sekarang kayaknya lebih kayak open minded, tukar pikiran gitu ya. Nah, mungkin ngomong-ngomong deres banget loh, parah. Gila. Baru ada genangan air tapi kayak confident bro. You're fine, you're in a tadi kayak udah setengah-setengah banjir tadi ya? Iya, tadi udah setengah banjir, wah Sudirman bro. Wow. Deg-degan juga tadi. Deg-degan juga sih, lumayan. Lo ingat kan yang terakhir banjirnya kacau banget di Sudirman? Kacau ya. Wah itu gila banget sih bro. It could happen again. Ya kayak gini lah hujannya. Deras gila banget bro. Deras banget hujannya. Gokil.
Jadi banyak si Isa sama Nail tuh involved di YouTube, banyak YouTube kontennya. Dari YouTube konten ada, cuma dia juga ada involvement sama ibunya gitu loh. Jadi kayak dia jadi brand ambassador apa gitu sama ibunya. Tapi di YouTube juga. I see. Di YouTube juga. Ada brand deals yang khusus mereka apa mesti ada si ibunya mereka juga? Kadang-kadang banyak yang sukanya anaknya doang sih. Tapi kan nggak mungkin kan anak kecil pasti ditemenin ibunya kan. Iya. Jadi kadang berdua juga gitu. I see. Nah itu yang biasanya driving force behind that, lo apa Niki? Kalau untuk ide-ide konten dan segala macam. Niki sih, lebih ke Niki sih. Pokoknya semua yang terkait media tuh emang benar-benar Niki yang ngerunning loh. I see. I mean she's been exposed since she was 7 bro. Iya. Itu juga, pasti dia juga udah ngerti dari kecil tuh exposure dari kecil kayak gimana rasanya, Betul. what to balance out. Lo belajar banyak dari situ juga dong pasti. Lumayan. Dan kayak mungkin dia udah pengen stop jadi aktor gitu ya. Jadi kayak ini bisa jadi passion barunya dia gitu loh. Jadi gue juga dukung. Hujannya gila banget bro, hujannya gila banget. Tapi untungnya cahayanya masih lumayan dapat lah bro di sini. Ya ini rooftopnya gokil ya. Gokil. Panoramic roof bro. Iya panoramic, wow keren. Jadi lumayan gede, walaupun nggak panas. Jadi kalau during the daytime lo masih ada shade-nya. Keren. Ini Ini bisa juga digelapin gitu. Enggak, ini otomatis. Ini otomatis. Okay. Tapi you have the electric shade lah ya. I see. Kayak ada touch Ini haptic. tinggal diginiin aja gitu. Iya di keren. slide gitu, bukan keren haptic juga. sih, cuman di slide. So ya sekarang lo bisa dapet cahaya dikit, cuman kalau suaminya lo lagi sunset lah ya, golden hour, Bisa you can get selfie gitu bisa ya. selfie lah bro, ya tau kan selfie Selfie-nya dalam. bagus gitu ya. Maybe Nikki would know better, Iya, tapi iya. ya kita juga bisa selfie bro kalau suaminya lagi golden hour. So it's quite nice lah, it's quite nice. Apalagi mobil gede kan, you have extra light. Dan kalau lagi hujan kayak gini, gelap bro, jadinya kalau nggak ada kayak panoramic kayak gini. Iya sini visibility mungkin Susah banget, bro. 30 meter. Iya, Iya. badai bro, ini udah lumayan badai. Ini kalau naik pesawat lumayan. lumayan turbulence ya, apa lumayan deg-degannya? Lumayan turbulence ya. Alright bro, ini mumpung lagi macet kita bakal main a game bro. Oke, apa nih? Lawa gamenya 3 words to describe. Jadi 3 lo words to nggak boleh mikir lama. Oke. Ini kayak game yang kita suka main. Tapi ini ada 3 kata yang lo mesti kasih deskriptif mungkin lah ya. Ini nggak perlu nyambung satu sama lain, pokoknya 3 kata 3 kata aja. Oke. Yes, 3 kata. Gue bakal kasih subject matternya, terus lo langsung kasih tahu 3 kata yang come up in your mind pas lo denger the subject matter. Oke. Okay? Ready? Ready? Alright, number 1. Isa Zander. Strong, uncontrollable, fussy. Pasti. Oke. Nail Idrisa. Calm, sleepy, gentle. Oke. I'm surprised between anak yang kedua sama yang pertama Wah, beda masih beda bro Beda. kata-katanya. Oke. Soalnya kayak karakternya beda sih somehow gitu. Iya ya. Iya, beda Walaupun banget. gue anak cowok tetap beda ya. Iya, Gue beda. ngerasain itu juga sih. Iya kan lo ngerasa juga ya? Gue ngerasain itu juga sih. It's funny kayak lu udah tahu dari kecil karakternya kayak gimana kelihatan. It's Iya. like an open book banget gak sih? That's why our parents know us best bro. Itu kayak, iya gak sih? Oke, yang berikutnya lu mesti hati-hati dikit nih, oke? Nikita Willy. Mother, strong, leader. Oke. Aman lah ya. Aman. Wife approved. Oke. Alright guys, ini rada macet, cuman kita sudah hampir sampai di destinasi akhir. Final destination enggak lah ya. Destinasi akhir itu mau makan sebenarnya. Kita udah lapar banget tadi. Bro Indra belum sempet makan siang karena langsung mau. Excited banget jump into the XC90. So kayaknya untuk episode kali ini kita akan bungkus dulu di sini. Thank you so much Bro Indra Priawan for coming Thank you, on bro. the show. Convo in Motion bareng dengan Volvo. Nah Sobat Koi jangan lupa juga to like, subscribe, and comment. Siapa tahu kalian ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab Bro Indra ke depannya. But otherwise, I'll see you in the next episode. Thank you so much for tuning in guys. Bye-bye.